Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Hidayat, Fakultas Teknik Industri dari Universitas Tritabaga. Saya dikasih tugas oleh dosen saya, dan di sini saya akan menjawab satu persatu soal tersebut yang diberikan oleh dosen saya dan pembelajaran otomasi industri ini. Jadi langsung saja saya akan menjawab soal nomor 1. Nomor 1 adalah jelaskan apa itu listrik dan bagaimana listrik itu bisa dibuat. Yaitu adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek, yaitu yang seperti kita ketahui seperti petir, listrik statis, induksi, elektromagnetik, dan arus listrik. Terus bagaimana listrik itu bisa dibuat, yaitu berasal dari pembangkit listrik. Contohnya, kita ambil contoh dari elektromagnetik, yaitu muatan berpindah menghasilkan medan magnet dan perubahan medan magnet menghasilkan arus listrik. Soal nomor 2, apa yang dimaksud arus DC dan AC? Arus DC atau direct current yaitu arus listrik yang searah. Dahulu aliran arus listrik DC dikatakan mengalir dari positif menuju negatif. Namun dari pengamatan yang dilakukan oleh para ahli yang menunjukkan bahwa sebenarnya pada arus searah adalah arus yang alirannya dari negatif menuju kutub positif. Terus ada beberapa contoh barang yang menggunakan arus listrik DC, yaitu lampu LED, laptop, TV, komputer, dan lain-lain. Terus arus listrik AC atau alternating current, yaitu listrik yang besar dan arah arusnya selalu berubah-ubah atau bolak-balik. Arus AC akan membentuk gelombang yang namanya gelombang sinusoida. Contohnya yaitu tegangan listrik standar yang saat ini diterapkan ke rumah Anda, yang mana tegangannya dan frekuensinya 220 volt. Terus pertanyaan ketiga, apa perbedaan ketika ada arus tinggi tegangan rendah dan tegangan tinggi arus rendah? Lebih berbahaya mana? Yaitu jawabannya lebih berbahaya tegangan tinggi arus rendah dibandingkan tegangan rendah arus tinggi, karena semakin besar perbedaan potensial maka semakin besar arusnya. Dan soal nomor 4 yaitu pada penggunaan yang bagaimana ketika arus tinggi tegangan rendah dan tegangan tinggi arus rendah. Jawabannya adalah penggunaan arus rendah tegangan tinggi, yaitu penggunaan listrik tegangan tinggi pada transmisi PLN, transformer atau trafo, dan rumah PC. Penggunaan arus tinggi tegangan rendah yaitu penggunaan listrik tegangan baterai tegangan rendah pada kelistrikan motor melalui baterai atau aki, maka arus listrik yang berasal dari baterai dapat ditingkatkan lagi. Terus pertanyaan kelima, apa peran otomasi industri bagi perusahaan? Yaitu sistem
otomasi industri bisa meningkatkan efisiensi. Hal ini dikarenakan mesin, robot, atau komputer punya cara kerja yang berbeda dengan manusia dan berbeda dengan tenaga manusia yang ada batasnya. Nah, terus pertanyaan nomor 6, jelaskan arus negatif dan arus positif dan bagaimana bisa terbentuk. Jadi kita langsung jawab saja. Arus positif yaitu dikenal dengan proton dan arus negatif yaitu dikenal dengan elektron. Dan bagaimana bisa terbentuk? Nah, jadi jika elektron bergerak maka dikenal dengan arus listrik. Besar arus listrik ditentukan banyaknya muatan elektron yang mengalir melalui pada satu titik dalam waktu 1 detik. Terus pertanyaan yang nomor 7. Jelaskan mengenai listrik 3 fase dan 1 fase. Terus manfaat penerapannya dan bagaimana cara membuat listrik 1 fase dan 3 fase. Jadi kita langsung jawab saja. Nah, jadi listrik yang 3 fase adalah jaringan listrik yang menggunakan 3 kawat atau RST dan 1 kawat netral atau sering dibilang kawat ground. Jadi istilah listrik 3 fase itu terdiri dari 3 kabel bertegangan listrik dan 1 kabel netral atau ground. Manfaatnya adalah memiliki daya listrik yang besar. Kabel yang digunakan bisa lebih kecil. Terus listrik 1 fase yaitu jaringan listriknya yang hanya menggunakan 2 kawat pengantar dan ke-1 sebagai kawat fase atau L, dan yang kedua adalah kawat netral atau N. Umumnya listrik 1 fase bertegangan 220 volt sampai 240 volt. Manfaatnya adalah mampu memasok banyak tenaga untuk sebagian besar pelanggan yang lebih kecil, termasuk rumah dan usaha kecil. Nah, terus soal yang ke-8, arus pada PLN menggunakan arus apa? Terus kenapa PLN menaikkan tegangan? Dan jelaskan. Yaitu PLN menggunakan arus bolak-balik atau juga disebut AC, bukan searah. PLN menjelaskan bahwa ada beberapa penyebab tegangan naik turun. Penyebab naik turun adalah trafo distribusi sudah kelebihan beban, atau bisa dari trafo yang memang bebannya sudah terlalu banyak. Terus soal yang ke-9, jelaskan mengenai magnet, kutub magnet, dan bagaimana magnet itu bisa dibuat. Jadi kita langsung jawab saja. Magnet adalah setiap bahan yang dapat menarik logam besi. Dan kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnet litos, yaitu bahasa Yunani yaitu magnetis litos, memiliki arti batu magnesian. Dan magnet mempunyai 2 kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub saling tolak-menolak. Sebaliknya, jika kutub yang berlainan saling tarik-menarik, medan magnet akan membentuk gaya magnet.
Terus cara membuat magnet yaitu pertama magnet alam melalui proses alam. Misalnya magnet bumi dan batu magnesian. Kedua magnet buatan tersebut yang cara pembelajaran magnetnya dilakukan dengan sengaja. Dalam hal ini, magnet buatan memiliki beberapa bentuk yang disesuaikan dengan fungsinya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan soal yang diberikan oleh dosen saya. Sebelumnya, saya minta maaf apabila ada salah-salah kata dalam mengucapkan soal maupun jawabannya. Sebelumnya, saya berterima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.